Oleh karena itu, dalam perkara aku adalah tepat dan adil, baik pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 maupun pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2024 dinyatakan kedua pasangan calon telah melakukan praktik manipolitik yang mencederai prinsip pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Atau secara lebih sederhana, praktik demikian benar-benar telah merusak dan mendegradasi pemilihan umum yang jujur dan berintegritas. 23/2025, demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024 yang diajukan oleh H. Gogo Purman Jaya Esos dan Dotrandes Hendro Nakalelo MSI pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati Barito Utara tahun 2024 nomor urut 1 memberi kuasa kepada Muhammad Rujito SHLM dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara memberi kuasa kepada Irfan Yuda Oktara SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Ahmad Gunadi Nadalsah SEBA dan Sastra Jaya pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati Barito Utara tahun 2024 nomor urut 2 memberi kuasa kepada Ahmad Handoko SH MH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dalam eksepsi dan seterusnya, mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. Tenggat waktu pengajuan permohonan dan seterusnya, permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum dan seterusnya, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam eksepsi dan seterusnya 3.8 dan seterusnya dianggap diucapkan, menurut mahkamah eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait yang berkaitan dengan tata cara pengajuan eksepsi adalah tidak beralasan menurut hukum, sedangkan eksepsi yang berkaitan dengan substansi permohonan adalah prematur. Dalam pokok permohonan 3.9 dan seterusnya dianggap diucapkan bahwa pemohon mendalilkan adanya praktik manipolitik untuk memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 dalam PSU pada TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tewe Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Tewe Baru dan seterusnya dianggap diucapkan. Jawaban termohon, keterangan pihak terkait serta keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara beserta alat bukti masing-masing dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil pemohon, jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut mahkamah memang benar telah terjadi peristiwa penggerebekan praktik manipolitik dalam bentuk pembelian suara atau vote buying di rumah yang beralamat di Jalan Simpang Pramuka 2 pada tanggal 14 Maret 2025, sebagaimana tergambar dengan jelas dalam bukti rekaman video bukti P17C yang disampaikan oleh pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih terhadap peristiwa tersebut telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, inkrah, dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan putusan aku, terungkap fakta bahwa salah satu terpidana selaku pihak pemberi uang yaitu Muhammad Al-Ghazali Rahman alias Deden merupakan bagian dari tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 sebagaimana tercantum dalam surat nomor 021 dan seterusnya dianggap diucapkan. Fakta hukum demikian menurut mahkamah membuktikan adanya hubungan struktural antara tim sukses dan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2. Dalam peristiwa penggerebekan tersebut juga ditemukan daftar nama-nama penerima uang sebanyak 72 orang, di mana seluruhnya adalah nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPT pada TPS 01 Kelurahan Melayu di bawah koordinator Tajali dan Wawan. Video bukti P22 dan seterusnya dianggap diucapkan. Fakta demikian menurut mahkamah menunjukkan adanya pembelian uang. Ya, food buying yang terkoordinasi secara terstruktur dan sistematis. Selain itu,
Berdasarkan keterangan saksi Santi Parida Dewi dalam persidangan yang menerangkan bahwa pada awalnya telah dihubungi oleh saudara Rusmalayana untuk mengumpulkan KTP untuk keperluan PSU yang kemudian diajak ke rumah saudara Haji Mary dan bertemu dengan saudara Haji Jimmy Carter. Selanjutnya, saksi menerima 3 buah amplop masing-masing berisi 1 juta rupiah untuk saksi, suami dan 1 orang anaknya dari saudara Antayana, disertai pesan dari saudara Antayana yang pada pokoknya menyampaikan apabila PSU nanti lanjut lagi. Tapi jika tidak PSU, uang tersebut merupakan sedekah dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, Mahkamah menilai adanya hubungan struktural antara tim sukses dan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, pola pembelian suara secara terstruktur yang dilengkapi dengan pengakuan saksi penerima maupun saksi yang menjadi bagian dalam peristiwa pembelian suara telah menunjukkan adanya keterkaitan antara peristiwa pembelian suara tersebut dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2. Dengan demikian, Mahkamah meyakini kebenaran adanya praktik manipolitik sebagaimana yang didalilkan pemohon meskipun dibantah oleh pihak terkait dalam bentuk pembelian suara yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 melalui koordinator lapangan yang bertugas membagikan uang kepada salah satu calon pemilih sesuai dengan daftar nama yang telah ditentukan. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta hukum dalam persidangan khususnya terhadap keterangan 2 orang saksi pihak terkait yaitu atas nama Edi Rahman dan Maulana Husada yang menerangkan telah menerima sejumlah uang untuk memberikan suara kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu terhadap hal tersebut Mahkamah meyakini dari keterangan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah merupakan alat bukti yang sah di persidangan. Sekalipun terhadap saksi Maulana Husada, kuasa hukum pemohon menyatakan saksi tersebut tidak memilih hak pilih di TPS 04, Desa Malawaken. Namun sepanjang uang yang diterima oleh saksi dan penyerahan uang tersebut kepada adiknya untuk memilih pasangan calon nomor urut 1, pemohon tidak membantahnya dalam persidangan. Selain itu, meskipun pemohon telah mengajukan surat pernyataan yang pada pokoknya berisi bantahan dari saudara Anton Permadi, vide bukti P30, akan tetapi Mahkamah tidak dapat meyakini validitasnya karena yang bersangkutan tidak dihadirkan dalam persidangan. Dengan demikian, Mahkamah meyakini telah terdapat upaya untuk memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 dengan cara membeli suara calon pemilih dan tidak terdapat bukti maupun fakta persidangan yang menunjukkan adanya upaya atau tindakan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 untuk melakukan pencegahan atas praktik pembelian suara tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah juga meyakini akan kebenaran adanya tindakan pembelian suara yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 dengan pola yang hampir sama dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 untuk memenangkan PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tewe Tengah, dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Tewe Baru, Kabupaten Barito Utara. Menimbang bahwa terhadap perbuatan manipolitik dalam konteks pemilihan kepala daerah, kerangka hukum positif telah melarang dengan tegas adanya manipolitik dalam bentuk atau modus apapun dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah, termasuk kampanye, masa tenang, serta pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 73 dan pasal 187A Undang-Undang 10 2016 yang selengkapnya sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat 2 mekanisme penyelesaian hukum terhadap perbuatan manipolitik dalam pemilihan kepala daerah yang saling melengkapi, yaitu mekanisme perkara pidana dan administratif, dan seterusnya dianggap diucapkan. Apabila dicermati, kerangka hukum penyelesaian administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu provinsi tersebut menggunakan parameter luasnya sebaran atau kuantitatif untuk dapat memenuhi kriteria masifnya suatu pelanggaran manipolitik yang terjadi. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai ketentuan tersebut, menurut Mahkamah akan timbul permasalahan tatkala dalam kenyataannya
terdapat pelanggaran yang tidak memenuhi parameter kuantitatif tersebut, atau terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan PSU berdasarkan putusan mahkamah yang hanya meliputi beberapa TPS atau hanya dalam ruang lingkup yang terbatas, sebagaimana perkara aku. Lantas, apakah pelanggaran money politics yang demikian itu menjadi tidak dapat dikenakan sanksi atau diselesaikan? Menurut mahkamah, adanya ruang atau celah hukum dalam peraturan perundang-undangan berkenaan dengan keterpenuhan parameter kuantitatif tersebut merupakan salah satu bagian dari ketidaktuntasan atau residu penyelesaian masalah hukum pemilihan kepala daerah dan mengancam terwujudnya pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas, sehingga memberi ruang untuk terpilihnya kepala daerah yang secara hukum dan moral telah merusak dan mendegradasi integritas pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, menjadi beralasan dan bahkan telah berulang kali mahkamah berpendirian bahwa hal tersebut menjadi kewenangan mahkamah untuk menyelesaikannya demi menjaga integritas pemilihan kepala daerah dimaksud. Menimbang bahwa secara konseptual, kontestasi pemilihan kepala daerah adalah ditujukan sebagai perwujudan kelautan rakyat dalam suatu negara hukum yang demokratis, dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu, menurut mahkamah, selain menggunakan pendekatan kuantitatif yang menitikberatkan pada sebaran terjadinya pelanggaran, dapat digunakan pendekatan yang lebih bersifat kualitatif yang menitikberatkan pada kualitas atau bobot pelanggaran berkenaan dengan praktek money politik untuk menentukan masivitas pelanggaran, termasuk dalam hal ini menjadi penentu dari kemenangan pasangan calon. Basis argumentasi rasional yang menguatkan penggunaan pendekatan kualitatif ini adalah dengan semakin besar bobot pelanggaran money politics yang dilakukan, maka akan semakin memengaruhi kebebasan perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menolak penggabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam menilai masif atau tidaknya praktik money politics dalam pemilihan umum. Penegasan ini perlu dilakukan oleh mahkamah guna mewujudkan pemilihan umum yang bersih dan berintegritas serta sejalan dengan asas pemilihan umum yang termaktub dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Menimbang bahwa dalam jurisprudensi mahkamah terkait dengan pelanggaran money politics pada kontestasi pemilihan kepala daerah yang terbukti dan telah diputus sebelumnya oleh mahkamah, instrumen yang digunakan mahkamah dalam mengukur pelanggaran manipulasi suara pemilih akibat money politics sekaligus untuk menentukan jenis treatment pemurnian suara di suatu kepemilihan kepala daerah adalah dengan menggunakan parameter TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, dan seterusnya dianggap diucapkan. Akan tetapi, dalam konteks perkara aku, oleh karena PSU hanya dilakukan di 2 TPS, yaitu TPS 01, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tewe Tengah, dan TPS 04, Desa Malawaken, Kecamatan Tewe Baru, maka menurut mahkamah, parameter TSM tidak saja berpedoman pada kuantitas money politics, namun juga harus dipertimbangkan dari segi kualitas atau bobot pelanggaran berkenaan dengan praktik money politik yang sangat menentukan keterpilihan pasangan calon. Terlebih, dalam konteks ini, tujuan daripada PSU adalah untuk menyempurnakan hasil pemilihan menjadi berkualitas dikarenakan pada pelaksanaan tahap sebelumnya ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran, bukan justru semakin memperburuk penyelenggaraan PSU yang bertentangan dengan asas-asas pemilu yang jujur dan adil dalam mendapatkan kepala daerah yang bersih dan berintegritas. Menimbang bahwa lebih lanjut, berdasarkan rangkaian bukti dan fakta hukum persidangan, mahkamah menemukan fakta adanya pembelian suara pemilih untuk memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 dengan nilai sampai dengan 16 juta rupiah untuk satu pemilih. Bahkan saksi Santi Parida Dewi menerangkan telah menerima total uang 64 juta untuk satu keluarga. Begitu pula pembelian suara pemilih untuk memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 dengan nilai sampai dengan 6.500.000 rupiah untuk satu pemilih dan disertai janji akan diberangkatkan umrah. Apalagi menang sebagaimana keterangan saksi Edi Rahman yang total menerima uang sebanyak 19.500.000 rupiah untuk satu keluarga. Terhadap fakta hukum demikian, menurut mahkamah,
praktik money politics yang terjadi dalam penyelenggaraan PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tewe Tengah, dan TPS 04 Desa Melawaken, Kecamatan Tewe Baru, memiliki dampak yang sangat besar dalam perolehan suara hasil PSU masing-masing pihak, dan seterusnya diucapkan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, permasalahan yang timbul sekarang adalah bagaimana pendirian mahkamah dalam menilai praktik money politics yang benar-benar terbukti untuk memengaruhi pilihan pemilih yang dilakukan oleh kedua pasangan calon tersebut, dan seterusnya diucapkan. Oleh karena itu, dalam perkara aku adalah tepat dan adil baik pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 maupun pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2024 dinyatakan kedua pasangan calon telah melakukan praktik money politics yang mencederai prinsip pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Atau secara lebih sederhana, praktik demikian benar-benar telah merusak dan mendegradasi pemilihan umum yang jujur dan berintegritas. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi mahkamah untuk menyatakan diskualifikasi terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati baik H. Gogo Purmanjaya Esos dan Dotrandes Hendro Nakalelo MSI nomor urut 1 maupun Ahmad Gunandi Nadalsa SEBA dan Sastra Jaya nomor urut 2 dari kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati Barito Utara tahun 2024 yang diselenggarakan tanggal 27 November 2024 dan PSU tanggal 22 Maret 2025 dan seterusnya diucapkan. Menimbang bahwa oleh karena telah dinyatakan diskualifikasi kedua pasangan calon dalam kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati Barito Utara tahun 2024, menurut mahkamah harus dinyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara nomor 821 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Barito Utara tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 dan seterusnya diucapkan. Menimbang bahwa konsekuensi dari diskualifikasi kedua pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Barito Utara tahun 2024 mengakibatkan tidak terdapat lagi kandidat yang tersisa karena kontestasi pemilihan hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Oleh karena itu, demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih dan juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil, mahkamah berpendapat termohon harus melaksanakan pemungutan suara ulang PSU Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024 yang dimulai dengan memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul atau pengusung pada pemilihan tanggal 27 November 2024 dan PSU tanggal 22 Maret 2025 mengajukan bakal pasangan calon yang memenuhi persyaratan calon kepala daerah. Selanjutnya, termohon melakukan verifikasi keterpenuhan persyaratan pasangan calon yang baru tersebut dan menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Barito Utara tahun 2024 yang baru sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, termohon memfasilitasi semua pasangan calon peserta PSU dimaksud untuk mengenalkan diri sekaligus menyampaikan visi dan misi masing-masing kepada masyarakat dan atau pemilih, baik dengan cara kampanye atau dengan cara lain hanya untuk satu kali, dengan tetap menggunakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, DPTB, dan daftar pemilih khusus atau DPK yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Oleh karena itu, menurut mahkamah, PSU tersebut dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 hari sejak putusan aku diucapkan dan kemudian termohon menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa melaporkan kepada mahkamah. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, mahkamah berpendapat permohonan pemohon beralasan menurut hukum, namun oleh karena amar putusan aku tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon dalam petitumnya, maka permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian dan seterusnya diucapkan. Konklusi dan seterusnya diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi
menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan 1, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2, menyatakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024 harus dilakukan pemungutan suara ulang. 3, menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara nomor 821 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara nomor 16 tahun 2025 tentang perubahan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara nomor 821 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024 bertanggal 24 Maret 2025. 4, menyatakan diskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 Hagogo Purman Jaya Esos dan Dr. Andes Hindro Nakalelo MSI dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 Ahmad Gunadi Nadlasah SEBA dan Sastra Jaya dari kepesertaan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024. 5, menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara nomor 472 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara nomor 475 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024 bertanggal 23 September 2024. 6, memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024 dengan tetap menggunakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan DPTB dan daftar pemilihan khusus. Daftar pemilih khusus yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 serta diikuti oleh pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusul atau pengusung pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024 tanggal 27 November 2024. 7, memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024 harus sudah dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 hari sejak putusan aku diucapkan dan selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa melaporkan kepada mahkamah. 8, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 9, memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 10, memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan Kepolisian Resor Barito Utara untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya. 11, menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap sudah diucapkan pada hari Jumat tanggal 9 bulan Mei tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 bulan Mei tahun 2025 selesai diucapkan pukul 15:32 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Demikian pemohon termohon, pihak terkait dan Bawaslu pengucapan 2 perkara dari Kabupaten Talaut, Kepulauan Talaut dan Barito Utara.